Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-30 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini, di episode kali ini kita akan memasuki perikop yang ke-172. Kali ini terambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-38. Dan seperti biasa apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca ayat firman Tuhan ini bersama-sama. Atau paling tidak saudara boleh sambil memperhatikan pembacaan kita. Sekali lagi Markus 8 ayat 31 sampai 38 dengan judul perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kita mau merendahkan hati untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang dengan rasa haus dan lapar akan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa, urapi kiranya hati dan pikiran kami ya Roh Kudus. Tuntun dan pimpin kami supaya kami boleh mengerti, memahami segala hikmat dan rahasia yang tersembunyi dari kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap merenungkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Kebenaran firman Tuhan kali ini sekali lagi berbicara mengenai pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada nas kali ini atau pada perikop kali ini, Yesus seperti menubuatkan bagaimana ia akan menderita, bagaimana ia akan ditolak oleh pemimpin-pemimpin agama, kemudian dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Nah, bagaimana respon Petrus ketika mendengarkan nubuat itu atau pemberitahuan itu? Tentu ia tidak setuju ya, karena dalam benaknya, sekali lagi, dalam sudut pandangnya, Yesus ini adalah Mesias. Dan dalam pemahaman kebanyakan orang Yahudi pada masa itu, Mesias itu ibarat tokoh protagonis, tokoh utama yang harusnya akan jadi hebat, yang akan mengalahkan musuh-musuhnya dan akan menang pada akhirnya. Mereka berpengharapan seperti itu. Sekali lagi ini ada hubungannya dengan Mesias yang disebut oleh Petrus pada
perikop sebelumnya. Pada perikop sebelumnya kita review ulang ya, kita flashback sedikit. Petrus mengaku bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi dalam benaknya, Mesias itu adalah orang yang diurapi seperti Raja Daud, seperti Nabi, seperti pemimpin besar, yang harapannya akan memulihkan bangsa Israel itu secara politis. Jadi dia berpikir bahwa Yesus ini harusnya jadi pemimpin besar Israel yang akhirnya membebaskan bangsa ini dari penjajahan Romawi. Itu harapan Petrus, dan itu juga harapan kebanyakan orang Israel atau orang Yahudi pada masa itu. Dalam benak mereka, Mesias itu raja perkasa, keturunan Daud yang akan membebaskan Israel dari Roma. Namun Yesus berkata, ia akan menderita, ia akan ditolak, ia akan dibunuh dan bangkit. Ini mengejutkan saudaraku dan sangat bertolak belakang dengan harapan orang kebanyakan. Orang berharap kan, namanya akan disebut Raja Perkasa, Penasehat Ajaib. Saudaraku ya, Raja Damai. Harapannya itu besar, tinggi, menang nih. Tapi ternyata berbeda. Karena sekali lagi, rancangan Tuhan itu berbeda dengan rancangan kita. Murid-murid pada waktu itu masih belum bisa menangkap rencana dari sorga itu seperti apa. Mereka cuma terkungkung dengan keselamatan yang hanya eksklusif bagi bangsa Yahudi. Tetapi kedatangan Yesus ke dunia menjadi anak manusia ini, misinya jauh lebih daripada itu. Yakni membebaskan setiap manusia dari yang namanya belenggu dosa. Yesus ingin menebus setiap umatnya dari iblis untuk menjadi milik kepunyaannya, dan tidak eksklusif hanya bangsa Israel. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat pembacaan sebelumnya, kita melihat keadilan Yesus. Dia tidak hanya melayani orang Yahudi, tapi dia juga melayani orang-orang dari bangsa-bangsa lain. Saudara bisa membaca lah atau saudara bisa lihat lah, atau saudara bisa review ulang, saudara nonton ulang kembali video-video dari seri pendalaman Alkitab yang sebelum-sebelum ini. Perikop sebelumnya kan, ada beberapa kisah. Beberapa diantaranya orang gila, ada juga orang Sirofenisia, ada orang yang asing dan sebagainya. Saudara boleh baca, ada perwira dari Kapernaum, orang-orang yang di luar Yahudi. Ternyata berita kabar sukacita juga diberitakan kepada segala bangsa. Sebabnya kenapa kita kalau membaca amanat agung dikatakan di sana, jadikanlah segala bangsa. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi gak eksklusif orang Yahudi, orang Israel saja, saudaraku ya. Nah saudaraku, sekali lagi, orang Yahudi termasuk murid-murid Yesus yang notabene juga orang Yahudi tidak bisa menerima kalau Mesias itu menderita, ditolak, dibunuh, dan bangkit. Ya. Kata menderita di sini, harus menderita itu berasal dari kata Yunani dei. Ini bicara keharusan ilahi atau bagian dari rencana Allah. Bagi orang Yahudi, Mesias seharusnya menang, bukan kalah. Tapi Yesus menegaskan, misinya datang ke dunia ini bukan politik, melainkan untuk menebus dosa. Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itulah pekerjaan Yesus. Menjadi anak manusia itu menjadi korban penghapus dosa. Kita melihat di sini bagaimana sikap Petrus. Ia menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Karena dia berpikir bahwa tidak masuk akal nih Mesias versinya Yesus. Lalu Yesus menjawab apa? Enyahlah iblis. Karena Petrus dipengaruhi pola pikir dunia
yang cuma mikirin politik, kuasa, kejayaan. Ya iyalah dia murid Yesus, kemana-mana Yesus menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat. Ini membawa kegerakan besar loh. Kalau Yesus menubuatkan kematiannya, ditolak, dibunuh, penderitaannya, lah ini bukan Mesias yang seperti dia harapkan. Makanya dia menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Seakan-akan statement Yesus yang menyatakan penderitaannya, penolakannya, dibunuh dan bangkit tadi, itu salah. Tanpa diduga, Yesus menegur Petrus sambil berkata, "Enyahlah iblis." Nah, satu sisi saya mau katakan bagi Bapak Ibu Saudara bahwa kehidupan kita di dunia ini itu seperti kafilah, seperti apa ya? Pengembara. Dunia ini bukan rumah kita. Seperti bangsa Israel tepatnya berjalan di padang gurun. Dunia ini padang gurun. Ini bukan rumah kita. Rumah kita yang sesungguhnya itu ada di dalam kekekalan bersama Kristus. Tapi saya tidak lantas berkata bahwa karena kita memikirkan rumah di sorga lalu kita sembarangan hidup di dunia, enggak. Karena kehidupan kita di dunia ini sebenarnya mencerminkan rumah yang kita tuju. Kalau orang hidup di dunia ini serampangan, tidak memuliakan Tuhan, selalu berbuat kejahatan, sesungguhnya ya tujuannya itu bukan sorga, saya pikir ya. Kalau hidupnya radikal, penuh kekerasan, kebencian, dendam, amarah, kepahitan, kemudian juga kenajisan, perzinahan, berarti tujuan hidupnya, cerminan dari tujuan hidupnya itu bukan kekekalan di dalam sorga, bukan. Kalau orang yang hidupnya berjalan bersama Kristus, tentu dia akan mencerminkan jalan yang akan dia tuju. Kekekalan di dalam Kristus Yesus, rumah Bapa yang kekal. Saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagi orang Yahudi, mereka sangat sulit menerima ide Mesias yang mati di atas kayu salib. Karena salib itu sendiri bukanlah simbol religius seperti yang kita kira hari ini. Salib itu, saudaraku, yang kita kenakan di kalung, ya, yang kita kenakan kadang di sablonan kaos, gambar salib, itu simbol penderitaan, simbol aib, simbol eksekusi yang paling memalukan dan terhina. Gimana nggak memalukan? Pakaian saudara dilucuti, saudara dicambuk, ya 39 kali ya kalau tidak salah saudaraku ya, dengan mata cambuk yang begitu mengerikan. Itu saja Yesus sudah hampir kehilangan begitu banyak darah saudaraku. Belum lagi dia memikul salib yang begitu berat. Sampai akhirnya dia digantung di atas salib itu dengan keadaan yang sangat memalukan. Itulah penderitaan Mesias yang tidak bisa diterima. Seakan-akan bahwa jalan Mesias ini bukan seperti yang mereka harapkan. Kita juga hari ini diperhadapkan dengan perintah Tuhan bahwa untuk menjadi pengikut Yesus kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Namun yang diajarkan di gereja hari ini kebanyakan ialah bicara soal bagaimana cara berpolitik sama Tuhan. Memanipulasi bahwa seakan-akan kehidupan kita di dunia ini yang paling utama ialah kuasa, kejayaan, kemuliaan, kekayaan. Kalau seperti itu, kita tidak ada lebihnya daripada orang-orang di dunia ini yang mengejar itu semua. Yang mengejar kekayaan dan orang menderita dengan berbagai-bagai duka, saudaraku, karena mengejar uang, mengejar kekayaan. Apa lebihnya kita? Kalau di gereja kita diajarkan, ayo kita harus menjadi kaya, semakin kaya, luar biasa kaya seperti Yusuf. Tapi kita gagal menangkap pesan Tuhan di masa perjanjian baru ini. Bukan berarti saya bilang saudara salah untuk menjadi kaya. Tapi perhatikan hidup saudara.
Apakah saudara sudah menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Yesus dengan benar? Karena saya pikir hidup kita di dunia ini tidak lantas kita begitu bahagianya sampai kita tidak rela untuk pulang kembali ke rumah Bapa. Harusnya makin kesini kita menikmati hidup ini, rasanya hidup ini tidak cukup nikmat. Ya saudaraku ya, kalau kita berjalan, saudara paham maksud saya, kalau saudara selama saudara hidup di dunia ini, saudara sudah menikmati berbagai hal yang kata orang nikmat, yang kata orang enak. Dari yang gak punya uang sampai punya uang. Dari yang gak bisa beli sesuatu sampai bisa beli sesuatu. Tapi setelah saudara memiliki semua itu, apakah itu begitu nikmatnya sampai saudara gak pengen pulang ke rumah Bapa di sorga, saudaraku ya? Kalau saya sih pengen, kalau bisa besok malam ini gak masalah. Tapi yang saya pikirkan, saya masih punya anak-anak kecil, saudaraku ya. Dan saya harus bertanggung jawab memelihara mereka, menemani mereka sampai mereka besar, sampai mereka mandiri. Itu doa saya. Kayak saya selalu menjaga kesehatan, saya selalu berdoa bersama keluarga, bersama-sama, supaya tetap diberikan umur panjang. Itu harapan saya. Tapi semuanya itu bukan karena saya begitu menikmati dunia ini sampai saya gak pengen pulang ke surga, enggak. Saya tetap merasakan bahwa dunia ini fana, apapun kenikmatan di dalamnya itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang sudah Tuhan sediakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita fokus kepada kekekalan. Fokus kepada kekekalan itu juga tidak lantas bahwa kita hidup di dunia ini seadanya, bekerja seadanya, ya, belajar seadanya. Enggak juga sih ya. Dari dunia ini kita bisa belajar menjadi orang-orang yang berdedikasi, menjadi orang yang sungguh-sungguh bertanggung jawab. Karena itu bagian dari pelajaran kita, sama seperti bangsa Israel yang dibawa berputar-putar di padang gurun. Sebenarnya mereka sedang mengeluarkan Mesir dari hatinya. Mesir itu bicara keduniawian. Bangsa Israel kan keluar dari tanah Mesir. Walaupun mereka berjalan di padang gurun, mereka tetap kangen sama Mesir di hatinya. Itu namanya hatinya melekat kepada dunia. Nah, padang gurun itu tujuannya supaya mereka bisa mengeluarkan Mesir dari hatinya. Penderitaan kita di dalam Tuhan, menyangkal diri, memikul salib, itu tujuannya supaya kita ya tidak melekat dengan hal-hal duniawi. Dan biar hal-hal dunia itu keluar dari hati kita. Sehingga kebenaran firman, kasih dan kebaikan Tuhan itu yang menjadi prioritas dalam hati kita. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang berdoa dan selalu berdoanya tuh minta kaya, diberkati, berlimpah-limpah, tapi saudara tidak kunjung mendapatkan dan menerima jawaban doa itu, saya pikir semuanya tuh baik, saudaraku. Karena bagaimana kalau saudara dijawab oleh Tuhan, saudara diberkati berlimpah-limpah, dan mentalitas saudara masih belum siap dengan itu. Akhirnya saudara malah jatuh di dalam berbagai-bagai dosa. Udah gitu kesungguhan saudara mungkin saja ada godaan-godaan dari kenyamanan hidup yang membuat saudara mulai kendor. Kasih mula-mulamu, kesungguhanmu kepada Tuhan. Oh, jangan salah. Ya, banyak khotbah yang berkata begini, ada seekor monyet di atas pohon. Ketika ditiup dengan angin kencang, dia semakin erat memeluk cabang atau batang pohon itu. Tapi ketika sudah lewat dan muncul angin sepoi-sepoi, akhirnya si monyet ini ketiduran, dan karena dia sudah tertidur, dia nggak fokus lagi memegang erat batang pohon atau cabang pohon itu, akhirnya dia jatuh. Ini cuma ilustrasi. Karena
Saya tidak tahu juga apakah ada monyet yang pernah jatuh gara-gara angin sepoi-sepoi, saudaraku ya. Di sini menggambarkan bahwa kenyamanan itu banyak kali bisa membuat kita lupa akan Tuhan. Ya, contoh di dalam Alkitab itu adalah seorang yang bernama Imam Eli. Ini orang dari perawakannya gemuk, dia hidupnya menikmati sekali apa yang disediakan di rumah Tuhan, makan daging tanpa berhikmat. Akhirnya ketika diberitahukan sesuatu firman oleh Tuhan, dia kaget mengetahui anak-anaknya mati, dan akhirnya lehernya patah karena badannya tuh saking gemuknya. Dia mati sambil duduk, saudaraku ya. Ya, karena apa? Ya karena rakus. Karena begitu nyaman. Imam loh ini. Maka hati-hati imam Tuhan, jangan rakus dengan berkat, dengan persepuluhan, atau dengan apapun yang kau katakan engkau sedang membangun kerajaanmu. Pastikan bahwa engkau tetap murni. Saya ragu sih ya, kalau hamba-hamba Tuhan yang sudah punya kerajaan yang besar-besar, apakah hati mereka tetap murni? Saya ragu. Karena biasanya penderitaan itu yang membuat saudara tetap murni. Penderitaan memang selalu membuat kita tuh tetap murni. Coba saudara pikirkan ya. Saat ketika saudara masih berjuang, berjalan bersama Tuhan, itu kesungguhannya luar biasa ya. Tapi saat saudara mulai diberkati, saya banyak dengar teman-teman saya yang ada beberapa di antaranya tuh luar biasa dipakai oleh Tuhan menjadi ketua kaum muda, menjadi teladan, menjadi contoh, membawa kita di dalam pelayanan penginjilan. Dan setelah ia bekerja, ia mulai diberkati. Dan saat ia mulai diberkati, ia mulai kendor. Kesetiaannya dengan Tuhan, maksud saya, sudah tidak lagi berapi-api. Akhirnya apa? Teman saya ini menghilang. Setelah lama menghilang, melalang buana dalam dunia pekerjaan, profesionalisme, saya ketemu lagi dan dia bercerita. Ceritanya panjang sekali. Dia menceritakan kenyamanan, betapa mendapatkan uang itu begitu mudah. Ya, dan akibatnya kemudahan untuk mendapatkan uang yang banyak itu membuat ia seringkali menikmati dunia malam dan hiburan. Tidak jarang ia menggunakan narkoba. Tidak jarang ia bergonta-ganti pasangan padahal dia sudah punya istri. Kenikmatan di dunia ini dia nikmatin sampai akhirnya dia menyesal. Karena semuanya dia bilang, ya, tidak sebanding dengan apa yang dia rasakan di dalam Tuhan. Penyesalannya panjang, saudaraku ya. Dia sampai harus dibawa ke titik itu. Sampai hampir mati gara-gara adiksi dengan yang namanya nikotin atau rokok. Divonis dokter, ya paru-parunya sudah akut ya. Bahkan berlemak, saudaraku ya. Karena dia tidak menjaga kesehatan. Hampir mati. Dan akhirnya dia bertobat. Dia berhenti dengan kebiasaan-kebiasaannya yang buruk. Dan kemudian ia dipulihkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hati-hati dengan kenyamanan. Syarat mengikut Yesus itu memang memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut Yesus. Dalam budaya Yahudi dan Timur Tengah kuno, budaya kehormatan dan malu itu, honor shame culture ya. Ketika saudara malu mengakui Yesus yang mati disalibkan, maka Yesus pun akan malu mengakui saudara pada hari penghakiman. Kalau saudara malu menjadi pengikut Kristus, saudara pun nanti Yesus pun akan malu untuk mengakui saudara di hadapan tahta pengadilan anak domba Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar memeriksa hati dan pikiran kita, apakah kita tetap setia dalam mengikuti Tuhan.
Apakah jalan-jalan hidup kita itu lebih condong kepada hal-hal politik, kenikmatan hidup, kejayaan, kekuasaan? Atau kita mulai memikirkan apakah aku sudah bertumbuh, berbuah ke arah kepenuhan Kristus, apakah karakterku sudah aku benahi? Ini loh, kalau orang sudah tua itu harusnya mikir kayak gini, aku ini sudah tua. Apakah hidupku ini berpadanan dengan Kristus gak? Coba cek hati saudara. Hari ini saya tanya, kalau saudara merasa diri saudara suci, benar, makin tua saudara merasa bahwa aku makin kudus, pemilik surga aku ini. Saya ragu saudaraku. Jalan iman saudara benar. Kalau semakin tua saudara semakin menyadari, aduh, malu aku dengan hidupku. Aduh, betapa banyaknya kebodohan yang kulakukan. Betapa banyaknya perbuatanku yang menyakiti hati Tuhan. Betapa banyaknya aku melakukan hal yang memalukan Tuhan. Kalau saudara mikir seperti itu, jalan hidup saudara benar. Kalau saudara merasa paling suci dan saudara adalah merasa saudara pemilik kunci surga, berarti saudara itu sudah jauh dari Tuhan. Mari saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mulai introspeksi diri. Selidikilah hati kami ya Tuhan, supaya kami jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengajar setiap kami di kesempatan kali ini. Kami mohon Tuhan, urapi setiap hati dan pikiran kami, dan biarlah kami dipenuhi oleh Roh-Mu yang senantiasa mengoreksi kami, menyadarkan kami, menginsapkan kami akan segala dosa dan pelanggaran kami. Ajar kami untuk tidak berfokus kepada hal-hal yang nikmat di dunia ini semata, Tuhan. Walaupun kami masih hidup di dunia, tetapi kami ini adalah musafir, kami adalah pengembara. Kami sadar bahwa dunia ini bukan rumah kami. Sehingga hati dan pikiran kami arahkan kepada kekekalan. Kami hidup benar, kudus, berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti seri pendalaman Alkitab hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan terus menuntun langkah kita, menerangi hati kita, dan membentuk hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus menggali kedalaman firman yang hidup dan berkuasa. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa, hidup dalam firman dan firman dalam hidupmu. Shalom.